Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah beri kepada kita. Banyak nikmat, banyak syukur. Semoga Allah tambah nikmat itu. Amin ya rabbal alamin. Kinilah sampai kajian kita di surah Al-Baqarah ayat 178. Alhamdulillah. Kemudian kita berkirim salam untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jemaah Surawawa, sahabat-sahabat Afrinaldi Yunus yang menonton live streaming dari channel YouTube Facebook Afrinaldi Yunus Official dan dari channel YouTube Suro Milenial, para pendengar radio Saratui Hampe Kemalimo FM, Resfor radionya SMP Negeri Ampe Padang Panjang yang dirahmati oleh Allah. Kita cari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini huruf nida, Allah mengimbau, huruf memanggil. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, berarti ayat untuk awak, untuk orang yang beriman. Kalau patang ayatnya ada yang Allah tujukan untuk orang yang ahlul kitab. Nah, kini jaleh bana Allah sebut wahai orang-orang yang beriman. Kutiba, bentuk majhul, bentuk pasif. Kalau kataba menulis, kalau kutiba ditulis. Dan bentuk madi, telah ditulis. Alaikum, atas kalian. Maksudnya diwajibkan atas kalian. Because sebentar insyaallah 183 pun kutiba alaikum as-siyam. Nah, kutiba alaikum artinya ditulis atas kalian, berarti sudah ada di Lauhil Mahfuz tulisannya. Kewajibannya itu al-qisasu, yaitu kisas. Kisas itu dari kata qassa, kisas. Hukum baleh ya, fil qatla, pada qatla, pembunuhan. Fil qatil, jamak dari qatil, qatla. Jadi dalam urusan ada orang yang membunuh, maka Allah wajibkan untuk qisas.
harus balas dengan bunuh juga. Al-hurru merdeka, kalau yang merdeka bunuh bil hurri, maka balas juga membunuh orang yang merdeka. Jadi kalau yang membunuhnya tadi merdeka, nggak boleh diganti je budak, bunuhlah nyo. Nah, yang membunuh itu bunuhlah. Wal abdu bil abdi, begitupun kalau hamba sahaya yang bunuh, ya hamba sahaya juga tuh yang dibunuh, dikisas, dibalas. Wal untha, kalau perempuan juga perempuan, bil untha, perempuan dengan perempuan. Faman ufiya, fa maka man siapa, ufiya dimaafkan, lahu, jadi siapa yang dimaafkan baginya, min akhihi dari saudaranya, syai'un sesuatu, fattiba'un maka ikutilah bil ma'ruf dengan kebaikan, wa adaun tunaikanlah dan tunaikanlah, ilaihi kepadanya, bi ihsan dengan baik. Dzalika yang demikian itu, takhfifun, khaffafa yukhaffifu, takhfif keringanan. Jadi kalau khafif ringan, kalau takhfif keringanan. Mir rabbikum dari Rabb kalian, wa rahmah dan bentuk sayang Allah. Faman i'tada, fa maka man siapa, i'tada melampaui batas, ba'da dzalika, ba'da setelah dzalika itu, falahu maka baginya, azabun siksaan, alimun yang amat pedih. Baik, Imam Qurtubi menjelaskan ayat ko ada sab'a syarata masalah, ada 17 hal. Nah, tentu kita padukan saja berhubung dengan waktu, keterbatasan waktu awak. Pertama adalah tadi di awal dah diingat, iko panggilan kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi khusus diberikan oleh Allah hukum qisas yang ada diyatnya. Kalau orang Yahudi itu qisas saja. Jadi pokoknya bunuh lagi, membunuh orang bunuh lagi, nggak ada keringanan apa-apa. Tapi umat Nabi Muhammad Allah beri takhfifun, Allah beri keringanan, ada namanya diyat, fadiyatun musallamatun ila ahli dalam. Maka diskurs sebut faman ufiya lahu min akhihi, siapa yang memaafkan, misalnya ada seseorang dibunuh, terus keluarga yang membunuh yang dibunuh memaafkan pembunuh, ya adalah ba'alai lah terjadi, kebagian dari takdir Allah mungkin, ya model meninggalnya mungkin. Faman ufiya maka harus bayar diyat. Nah, jadi kalau dimaafkan bayar diyat, ada keringanan. Diyat itu seperti tebusan, ditebus. Tebusannya membayar seharga 100 ekor unta. Ini ada macam-macamnya. Yang menetapkan siapa? Hakim, bukan keluarga. Yang menetapkan hukum qisas, seseorang berhak dikisas atau tidak, itu berdasarkan hasil keputusan hakim. Oh, minta dibunuh itu langsung bunuh lo saudaranya, enggak. Ada petugas negara yang secara resmi melaksanakan hukum qisas. Kalau sekiranya dimaafkan, bisa enggak dibunuh tapi bayar diyat. Ada yang berat, ada yang ringan. Sama-sama 100 ekor unta. Kalau sekiranya tidak menceliak fikihnya, kan ada pembagian yang berat tuh ada 30 yang berusia 3 tahun yang lewat, ada yang berusia 4 tahun lewat, ada yang berusia 5 tahun dan sedang hamil sebanyak 40 ekor. Wah, unta saja yang normal sekitar 20 jutaan, 25, 30 juta. Kalau ambil saya yang terendah 25 misalnya, 25 juta satu. Kali 100
2,5 miliar. Berarti kan memang nyawa muslim itu tidak mahar, tidak sekedar, tidak sembarang-barang bunuh aja. Nah, model membunuh langau ya, membunuh nyamuk berharga. Haramun dima, bagi muslim darah saudara itu haram. Pokoknya lah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu darahnya sudah tidak boleh ditumpahkan. Sempat ditumpahkan maka berlaku had baginya. Entah terserah inyo apakah inyo pura-pura saja atau pokoknya lita sabik dia mencuangnya, akan hati orang kan tak tahu. Ketika nyolah mengecian maka tidak boleh, dijaga, terjaga. Makanya Islam menyelamatkan, walaupun ya kalau hati kan tidak tahu, bisa aja orang pura-pura kan supaya tidak dibunuh orang. Zaman dulu banyak terjadi seperti itu, dan bahkan ada kasus walaupun dibunuh, ya Rasulullah, nyolah baca asyhadu an la ilaha illallah, ya baca Rasulullah, kau tahu hatinya enggak? Kalau enggak tahu hatinya, bagai membunuh yang zahir. Nah, itu ada kasus seperti itu dulu. Jadi Allah manggil kepada orang beriman. Ini kemudahan. Kalau orang Yahudi, Imam Qurtubi mengatakan orang Yahudi ya enggak ada diat, itu enggak ada. Tebusan itu enggak ada dia. Jadi kalau salah bunuh aja. Sebaliknya orang-orang Nasrani beda. Jadi umat kita yang Allah berikan syariat, dimudahkan oleh Allah syariatnya. Ya, karena apa? Dalam ayat kita sebian dia Allah takhfifum min rabbikum, kau Allah beri keringanan. Kalau itu boleh tidak dibunuh pembunuh itu asalkan keluarga memaafkan. Faman ufiya lahu, dimaafkan baginya min akhihi syai'un, dari saudaranya itu. Ayahnya malah meridoi, kakaknya ialah kami tidak tahu asal hidupnya yang terbunuh kok, sehingga atau hebatnya keimanan keluarga yang terbunuh, dimaafkan pembunuh. Tapi tidak cukup dengan itu, harus bayar diat namanya, tebusan. Ya, kalau di atas 2,5 M atau 3 miliar atau 5 miliar itu mahal harganya. Ya, itu takhfif, itu keringanan daripada bunuh. Kecuali mungkin keluarga itu tidak ada sanggup, nak pitih dosa itu bunuh hasilnya nyonya padahal kan dia madat yang bunuh orang. Jadi qisas, maka diberlakukanlah hukum qisas. Maka yang siapa yang dimaafkan, fattiba'um bil ma'ruf, ikuti yang baik. Siapa yang mengikuti yang melaksanakan keluarganya. Jadi ketika sudah keluarga memaafkan, itu berarti keluarganya mengikuti kebenaran. Maafkan saja. Ya, karena ya itulah agama kita. Wa adaun ilaihi bi ihsan. Itu untuk orang yang dimaafkan, untuk pembunuh dan keluarganya. Udah, kalau udah dimaafkan, ayo tunaikan, bayar diatnya. Kalau enggak ya lakukanlah qisas. Dzalika takhfifum min rabbikum, yang demikian itu keringanan. Di 3 miliar sampai miliar itu keringanan diberikan oleh Allah untuk menjaga rahmat Allah, sayang Allah, supaya tidak terjadi tumpahan darah berikutnya. Ya kalau dikisos berarti kan meninggal aja lah, dua kan. Maka banyak orang-orang orientalis memandang kejam. Kalau jawaban kejam tidak kejam tuh ayat 179 menjawabnya. Dalam ayat ko Allah tujukan kepada orang yang beriman, wahai orang-orang beriman, Allah ingin mencalian iko hukum qisas itu bukan hukum kejam. Iko bentuk keringanan Allah. Bahkan insyaallah besok dibahas tentang hayatun, hukum qisas memastikan keberlangsungan kehidupan. Orang merasa aman, tidak takut-takut orang. Sebab apa? Kalau awak dibunuhnya siap kan dibunuh lah. Tapi kalau tidak ada hukum qisas, orang saya nak nampak gak, ini berkuasa kan.
Tidak ada perlindungan, kenyamanan hidup, keamanan hidup, dan Allah ingin memastikan kepada hambanya keamanan itu ada. Dengan apa? Adanya hukum qisas. Maka beruntung kita umat yang punya hukum qisas. Sebenarnya Yahudi pun lah punya hukum qisas, Nasrani pun. Cuman kita ada longgarnya. Ya seperti syariat-syariat lain gitu yang lain, syariat kita sangat mudah dibandingkan syariat umat terdahulu. Umat terdahulu langsung bunuh, ya udah bunuh belasan. Tapi awak masih ada. Masih ada keringanannya, bayar diat 30 ekor unta yang ukuran yang usianya 3 tahun kate, 30 lo yang usia sampai tahun kate, sampai puluh lo usia unta yang sedang hamil sampai puluh ekor. Di total 100 ekor. Kalau yang ringannya ada yang 20 tuh. Ada yang batino, yang jantannya usia 2 tahun, usia 3 tahun, itu tentang diet. Ya, kalau sekiranya dipukul rata 3 juta, 30 juta atau 20 juta, 2M, 3M, nyawa gitu. Jadi tidak sembarangan. Fil qatla ini khusus qisas dalam masalah hal pembunuhan. Di ayat lain tentang luka dia wal jarah juga qisas. Luka saja, luka hidung gara-gara orang tuh karena ditetapkan imam salahnya, maka balehlah luka lo, tapi bukan awak yang membalik, kalau awak balik itu kadang terlebih. Yang melaksanakan eksekusi itu ya hukum, bagian hukum pemerintah. Kalau dalam Islam tentu pemerintah Islam. Maka kalau di Aceh kan lah ada qisas. Yang melaksanakan ya pegawai hakim, kehakimannya, bukan keluarga. Kalau keluarga tidak jadi tegak kebenaran itu, balasannya tidak pakai emosi kan. Walaupun di hadapan para petugas, kalau yang melaksanakan eksekusinya keluarga susah, repot. Makanya dalam hal urusan membunuh berarti kita memang hidup awak harus nyaman dan aman, karena memang keamanan itu setelah kesehatan. Nikmat dunia yang utama itu pertama sehat, sesudah itu aman benar. Kalau tidak sehat kan jadi yang pertama nikmat dunia itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah di dunia yang pertama itu sehat. Yang kedua aman. Sehat awak tapi negari tidak aman. Sholat awak susah, azan dilarang, mengaji kare-kare tidak boleh, berjamaahan diwaspadai, taklim juga di kode kajiannya yang menyimpang kalau muda itu kan tidak aman. Salah satu supaya aman dalam kehidupan, Allah adakan hukum qisas. Jadi orang tidak bisa sembrono ada upaya pembunuhan. Kenapa? Kan ingat hukumnya dibalas. Kalau tidak, makanya orang berani. Pokoknya jojonya orang gilo saja kan. Nanti dibunuh aja orang lain. Pokoknya dicek, tanya orang gilo apa boleh. Ya ada upaya pembunuhan, penusukan. Kira orang gila wajar aja. Kalau dalam sekira hukum bebasnya kan. Kalau orang gila kan tidak berlaku hukum. Rufi al qalam, diangkat catatan qalam, pena baginya. Kita ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Telah Allah tetapkan, telah Allah putuskan, diwajibkan qisas. Jadi wajib hukumnya. Qisas itu wajib. Tapi wajibnya ada takhfifnya, ada keringanannya dengan cara membayar diat. Al-hurru bil hurri. Orang yang merdeka qisasnya oleh orang merdeka juga. Orang hamba sahaya jangan sampai tukar-tukar. Misalnya awak dek kayo, awak bunuh, awak merdeka, yang awak bunuh itu budak, ya udahlah awak cari lu budak yang lain. Oh tidak, tetap gitu. Bahkan siko dijelaskan, sekiranya yang membunuh itu rami, batigo misalnya,
yang dibunuhnya surang, apa acaranya dikisos ketiga-tiganya. Nggak sepadan kan nyawanya. Nah, itu keputusan hakim. Nah, ada hakim yang memutuskan apakah yang ditetapkan satu dari yang tiga atau ketiga-tiganya. Tapi kalau ketiga-tiganya tentu kalau sekiranya dikeroyok masal model maliang tuh terbunuh ada sampai puluh orang, sampai 40-nya dibunuh. Yang melayang sih seorang. Nah, itu kajian fikih amat mendalam dan itu karajo bare dari hakim. Ya, tabayang lah bare memutuskan ke nyawa orang kan. Kalau diputusan sampai puluhannya, wah yang melayang seorang, yang habis sampai 21 orang kan. Nah, itulah hukum. Yang jelas Allah tetapkan kalau nyawa merdeka Allah. Kalau budak lah, sepadan, jangan sampai beda-beda. Jadi kalau dicari bunuh budak aja, carilah budak kan. Yang membunuh saya, yang membunuh itu yang tanggung jawab. Wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan juga. Jadi kalau yang perempuannya sama-sama cekak dulu, kalau laki-laki je pedusi, yang membunuh itu yang dibunuh. Berarti statusnya merdeka kan. Jangan dicari ganti yang lain atau maksudnya. Faman ufiya, siapa yang dimaafkan oleh keluarganya, ya tidak bebas begitu saja. Kalau hamba memaafkan itu bebas. Oh, membunuh asal orang kerajaan, bayar diat, fattiba'un bil ma'ruf. Maka ikutilah ma'ruf. Apa itu ittiba' bil ma'ruf? Bayar diat 100 ekor unta, wa adaun. Nah, makanya yang bagi yang dimaafkan, lakukanlah, tunaikanlah yang baik-baik. Itu keringanan lah, jadi keringanan adalah jangan melampaui batas. Faman i'tada, siapa yang melampaui batas, maksudnya lah diminta ganti tebusan ke keluarga pembunuh. Sudah tu dibunuh lo, yang membunuh tadi beli akan melampaui batas. Jadi diantara perbuatan melampaui batas yang dimaksud dalam ayatku adalah ketika ingin bermain-main, dia tebusan diterima dari keluarga, tapi di belakang tu disuruh orang membunuhnya. Pitih dapet dendam terbalik kamu itu. Jadi dialah nyo mati gitu kan. Awak keluarga mati, itu satunya mati pitih dapet ada. Itu i'tada, melampaui batas. Jadi sesuai aturan saja, ikut aturan. Aturannya kalau qisas ya qisas. Yang menetapkan bukan awak, menetapkan hakim. Pengadilan kalau ada di Indonesia, tapi kan awak lunado yang model tu baru ada di Aceh ya. InsyaAllah tahun besok ke depan berlaku supaya aman awak. Kalau nak ada ya tu bahawa kok banyak yang meninggal kan yang membunuh ya. Kalau nak bunuh kan hidup nyamannya kan. Ada masjid Qisas di Jeddah, InsyaAllah kalau pergi umrah diperkenankan ya Allah mencali di sini. Biasanya eksekusinya di hari Jumat. Karena di antara syaratnya adalah wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, supaya diperlihatkan, disaksikan oleh orang banyak, supaya nampak adanya takwilnya berbuik. Kalau masih berbuik aja akan diperlakukan sama. Kalau mudah itu di tengah orang ramai, potonglah kepala itu. Kalau curi, potonglah tangan. Kalau itu kan khusus bab tentang pembunuhan. Siapa yang melampaui batas setelah itu, falahu adzabun alim, bagi mereka siksaan yang pedih. Semoga kita dijauhkan oleh Allah, dan kita berdoa semoga nanti suatu saat selagi kita masih hidup jo, Allah perkenankan tegaknya hukum Islam, atau minimal di inilah model hukum nikah, hukum kompilasi namanya. Diambil hukum itu biar kita selama hidup kita lah pernah merasakan kita hidup dalam hukum Islam. Ya, matahuan walaupun nak namanya hukum Islam, tapi diberlakukan hukum Islam. Semua seperti nikah itu kan hukum kompilasi hukum Islam. Kita berdoa kepada Allah. Itu upaya awak yang pertama doa. Tapi bagi yang mengerti hukum nionyo laksanakan setelah.
Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka. Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami bersama mereka nanti di surga firdausmu. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami terus kesempatan bisa berbakti kepada mereka ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, kami, saudara kami, keluarga kami mungkin ada yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Kami punya hajat, punya kebutuhan, penuhi ya Allah, agar kami semakin dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, mungkin ada di antara kami, saudara kami, keluarga kami yang sedang sakit ya Allah. Sembuhkan ya Allah, jadikan sakit ini menjadi asbab gugurnya dosa-dosa. Rabbana atina min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas samiul du'a. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.